Para sahabat sekalian, kembali saya bersama Pak Yusuf Sutanto, praktisi Tai Chi yang sudah 40 tahun dan sekarang menjadi guru Tai Chi senior. Pak Yusuf, selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih nih sudah bergabung kembali. Sama-sama. Pak Yusuf, obrolan kita malam ini seputar landasan Tai Chi ya, basic Tai Chi, yaitu kelembutan. Karena diyakini ya, kelembutan itu adalah kehidupan. Dan justru kelembutan ini dalam Tai Chi akan memancarkan kekuatan gitu ya. Jadi kelembutan itu bisa mengalahkan kekerasan, kekakuan. Nah, topik seputar ini yang kita akan angkat untuk hari ini, Pak Yusuf. Jadi saya persilakan Pak Yusuf untuk menyampaikan pembuka nih mengenai konsepsi kelembutan di dalam Tai Chi ini. Terima kasih. Terima kasih. Kita coba revisit lanjutkan slide yang lalu, ya toh? Ya. Nah, kalau you sekarang melihat bahwa alam semesta jagat raya ini mengembang dan mengempis selama miliaran tahun haya itu ya toh. Nah, sedangkan kita di dalam janin ini juga diayun oleh ayunan perut dan nafas daripada ibu ketika kita masih janin terus selama 9 bulan gitu. Jadi ini hanya bisa dilewati kalau ibu menjadi orang yang bisa mengikuti perubahan, bukan yang besar dan kuat gitu. Karena itu Charles Darwin itu hanya diambil sepotong survival of the fittest. Itu mengambil dari ini, Pak, dari sperma itu, jutaan sperma oleh seleksi alamiah berlomba untuk membuahin telur kan, ya kan? Dan yang the fittest yang bisa menang kan, ya bisa membuahin telur, gitu. Nah, disinilah manusia lah salah tafsir karena itu hidup ini mau diatur oleh the fittest, ya kan? The biggest, leverage, itu semua yang top terus dia tuh. Dalam olahraga juga itu yang punya speed, power, muscle, gitu. Itu mau begitu. Tapi orang lupa bahwa si Charles Darwin ini mengatakan not the fittest, tapi the kindness. Awalnya the fittest kalau lihat itu sperma itu seleksi alam loh. Tapi setelah itu menjadi kindness. Contohnya apa? Kalau itu jari-jari bayi itu di kandungan itu masih dihubung-hubungkan oleh selaput, gitu. Ketika lalu lama-lama dan ketika lahir itu selaputnya hilang. Ya, jadi kalau semua mau bertahan itu anak itu tangannya seperti bebek itu, kaki bebek kan. Nah itulah yang disebut aliran Charles Darwin itu mengatakan bahwa bukan the fittest, nangkapnya separuh, tapi dekat orang mau berkorban supaya kehidupan yang akan datang itu bisa lebih baik, gitu. Jadi inilah sekarang makanya the fittest, gitu. Baik. Nah sekarang ini kita lihat bahwa semua kan air itu, air itu mengalir dari hujan, langit maha mengayomi tanpa pilih kasih. Dia menurunkan hujan, ada kekeringan, lalu ketika kehabisan, giliran bumi mengirimkan uap air, ditiup angin, disinarin matahari sama rembulan sampai ke gunung, lalu turun, dataran tinggi turun, lalu menjadi hujan, hujan bisa masuk ke air tanah, bisa ke sungai, bisa ke danau, tapi semua itu mengalir terus kan, lautan kan. Nah dalam perjalanan mengalir itu dia menghidupi semua makhluk itu.
Oke. Nah, binatang ini di Afrika boleh bikin negara batas-batas kasih apa batas-batas petak sini tahu apa patok-patok. Tapi ini binatang kan nggak bisa perintahin ya, jadi nggak boleh lewat ke paspor, nggak bisa kan? Benar nggak? Bisa apa nggak bisa? Jadi memang alam itu mengalir itu ya, mencari air itu. Nah inilah makanya itu pandangan timur itu mengatakan tiga tanpa ego itu langit, bumi, matahari dan apa dan rembulan itu. Dia memberi dan mencoba menguasai kan. Karena itu saya selalu mengatakan in giving you will receive, ya tak? In pardoning you are pardoned, ya tak? Oke. Ya, nah inilah contohnya nih, ya tak? Ya. Nah inilah The Web of Life, ini Bridge of Capra, ini buku yang saya tekunin dari tahun berapa? 70 berapa? Saya bikin seminar-seminar berantai, ya tak? Mana-mana ke universitas saja. Nah, ini coba saya bacakan. Di semua lingkup gerak alam, kita menemukan sistem-sistem kehidupan yang bertengger pada sistem-sistem kehidupan lain. Jaringan-jaringan bergantungan pada jaringan lain. Batas-batas sistem kehidupan bukan merupakan batas pemisah. Melainkan hanya batas-batas identitas belaka. Semua sistem itu saling berinteraksi dan kolaborasi, ya toh, interconnecting, bukan combating. Lu kurang energi, biar kedinginan ya gua matiin aja sama kepanasan, enggak saya supply energi, mau apa ya? Yuk nggak ada makan nggak saya kasih, itu enggak, alam nggak begitu ya. Nah ini memperbaiki dunia, kalau begitu memperbaiki dunia nggak bisa yuk kalau manusia. Ini Chinese brass painting itu menarik Pak. Manusianya itu kecil, ya toh? Gunung, langit, apa segala itu. Jadi manusia itu as a part of the mighty whole, menjadi bagian dari alam semesta kan. Nah, karena itu sebenarnya untuk sekolah manajemen itu pada waktu untuk tes masuknya itu orang disuruh menggambar kedudukan manusia di alam semesta ini gimana, ya. Jadi kalau masih kecil itu jangan mau merasa orangnya gede, ya. Lalu nggak proporsional sama gunungnya kan, benar nggak? Jadi yuk menjadi egois, self-centered, menjadi selfish itu. Jadi inilah filosofi daripada Tai Chi ini nanti pentingnya, ya. Nah, willow tree ini, pohon yang liu ini sepanjang tahun hijau. Meskipun yang lain sudah mulai musim gugur, ya toh, segala macam kuning kan, ya. Dan pohon yang liu ini daunnya tidak bergerak sama sekali, dia hanya jatuh aja, ya toh, ya, hanya kayak korden jatuh. Nah nanti kalau ada tiup angin dia ngikutin aja. Jadi Tai Chi ini tidak menggunakan kekuatan tapi rasa mengikuti, ya. 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 Nah ini yang saya mau mengatakan, Tai Chi ini sebenarnya salah satu ranting daripada alam semesta yang gede ini Pak, ya toh. Jadi saya tidak mau mengatakan bahwa Tai Chi paling hebat, ya toh, benar, bukan, ya toh. Tapi Tai Chi itu mau ikut ini, ya toh, sama dengan mungkin kita, karena kebetulan saya yang menjelaskan itu memberikan background yang lebih luas, toh. Tapi intinya sebenarnya kita hanya subsistem daripada alam semesta ini, Tai Chi ini, ya. Bukan menjadi nomor satu itu. Nah, bambu ini adalah regain itu, selalu kembali ke titik tengah, dia punya kembali ke fitrahnya itu. Yaitu kalau bambu Anda tekuk, dilepas, dia kembali. Ini contohnya ini. Saya punya boneka ini Pak, kelihatan nggak? Ya, kelihatan ini ya. Nah ini barang ini ininya sininya kosong semua, karena itu dia bisa begini. Nah kekuatannya kepada akarnya yang kuat, ya kan?
Ya, Ya, tadi apa yang disampaikan adalah ini kembali ke tengah ya, kembali ke kembali tengah, ke ya toh. keseimbangan. Jadi taiji itu Oke, middle road betul-betul, ya toh. Ya, ya, bukan tengah kompromi, tapi middle road. Nggak ada bukan kompromi, ya itu toh. alami ya. Nah, alami seperti bambu toh, ya. Iya. Nah ini bagaimana pohon cemara ini kalau dilihat itu mau berapa banyak itu di musim dingin salju itu boleh menimpa pohon cemara, dan karena itu selalu hijau, nggak pernah pohon cemara itu rontok kok menjadi kuning atau coklat kan, tapi dia hanya dengan sebentar, hanya klik aja saljunya jatuh, dianya kembali ke posisi semula tadi itu Pak. Ya, ini makanya kekuatan keras, kekuatan berat itu tidak dilawan dengan konfrontasi Pak. Ya, tapi dengan ini ngeles gitu ya. Dan yang semakin berat, dia semakin jatuhnya semakin seperti telak gitu ya. Semakin ini ya, kalau you mendorong kita pakai kekuatan dengan mengeles sedikit, salju itu akan jatuh dan pohonnya kembali tenang lagi di atas, ya tak? Nah, itulah apa taiji itu diimajinasikan seperti pohon juga cemara. Ya? Baik, baik. Nah ini yang tadi toh, saya ulang lagi ini sama boneka tadi itu ya, gini kan, ya. Oke, itu mencerminkan selalu mencari titik keseimbangan atau kembali ke posisi semula ya, dengan alami. Dia punya true nature, kalau bilang ya, true nature, ya tak? Nah ini saya coba rumuskan. Strong as a pine, seperti apa cemara, yet tapi flexible as a willow tree, ya tak? Mentally clear as still water. Jadi itu kepribadian orang taiji begitu, mengalir seperti air lembut, sambung menyambung tanpa putus, mengintegrasikan badan, pikiran, nafas, bergerak dalam keseimbangan dinamis, pikiran jernih, bersemangat untuk meningkatkan imunitas. Nah ini, iya. Kalau saya akan nanti ada you fit tapi not healthy, itu adalah begini, you mengambil olahraga yang kelihatannya fit tapi not healthy karena tidak mengandung unsur-unsur ini kan, ya kan? Nah healthy itu adalah kuncinya di imunitas. Kejahatan jantung, mengalami stres, mudah tidur, dan masih banyak lagi. Nanti yuk bisa ngecek sama 20 anggota kita yang sudah hampir 2 tahun ini ikut taiji tanpa lubang, boleh dikatakan ya. Baik. Sebentar aja ya toh, nongol lagi ya toh. Dan orangnya ya itu ya. Nah, karena itu kita mau mengajak, tuh kenapa ini tidak kita laksanakan kan? Apa ini waktunya juga setengah jam, nggak beda jauh dengan sikat gigi toh, ya. Dan nanti sore hari bisa ulang lagi. Jadi aku juga mau tidur juga sikat gigi. Kenapa badan yang begini perlu nggak latih lagi pada saat menjelang saat sore atau sore habis sore mau mandi atau nanti setelah makan masih bisa enak untuk dilakukan karena relaksasi kan ya, bukan berkeringat ya. Begitu kira-kira paham sebagai awal untuk kita diskusikan, apalagi malah minta saya menjelaskan lagi. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Ini kan ada beberapa mungkin sekarang penajaman ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yusuf. Nah, ini yang pertama nih Pak, kita eksplor lebih lanjut ini mengenai filosofi kelembutan ya di dalam Tai Chi. Kan sebelumnya sebenarnya Tai Chi itu digunakan lebih untuk bela diri ya. Ini aliran di dalam kungfu kalau lihat dari sejarahnya, mungkin tolong dikoreksi kalau saya salah ya. Tapi kan basisnya adalah memang kelembutan ya di dalam
bela diri tersebut. Nah, tapi kan kemudian seperti yang kita lakukan, kita bawa Tai Chi ini untuk pengembangan kesehatan ya, jadi tidak lagi fokus ke dalam bela diri. Jadi konsepsi kelembutan ini menjadi lebih pas, lebih sesuai ya dengan misi untuk peningkatan kesehatan melalui olah nafas Tai Chi ini. Menurut Pak Yusuf bagaimana ya? Jadi begini, kalau Bapak melihat membaca cerita silat itu, ya, lalu orang belajar tenaga yang dulu seperti Charles Darwin mengatakan the fittest, itu ke aliran yang speed, power, and muscle, ya. Nah, kalau sudah menggunakan senjata ini golok tuh gede, ya. Nah, itu sebenarnya ilmu luar, tenaga luar. Nah, setelah itu disebut Q Yang Chin King, kita Yang Q Yang Chin King, gitu. Nah, itu gampang patah. Nah, itu ada satu cerita silat, orang yang baru lulus itu baru ngejago itu kok kalah sama orang tua, ya toh? Nah, sama dia frustrasi. Dia lalu ketemu sama satu orang tua, dikasih tahu, coba pedang itu digolok itu mungkin batu yang besar, kan patah. Nah, sekarang ini coba lawan saya ambil ranting pohon, ya toh. Nah, lalu dia digebukin aja sama si orang jagoan ini kan. Nah, lalu dia minta diangkat jadi murid, ya toh. Jadi memang budaya Tionghoa itu dari mulanya itu sudah bahwa tenaga yang itu sebagai pemula, lalu yin belakangan menyempurnakan, kan, ya toh. Karena itu dikatakan kalau 1 kilo dilawan sama 5 kilo itu semua orang bisa kerja, lakukan, ya toh. Bukan ilmu sesungguhnya adalah kalau menghadapi 100 kilo dilawan dengan 1 ons. Itu kan kayak timbangan, kan, timbangan berat bandulnya itu 1 on, kan, ya toh. Nah, itu konsepnya begitu, Pak. Baik. Karena itu kelembutan itu berikutnya untuk yang high level. Nah, kalau mau sumber ceritanya, kitabnya itu di dalam kitab Tao Te Ching itu. Dia mana hanya barang yang terlembut di dunia bisa mengalahkan yang terkeras, gitu? Ya, nah itulah jalan Tao itu, ya toh. Baik. Itu mesti lembut, kan, ya. Gitu, ya, gitu. Dan ini searah sekali ya dengan misi kesehatan di dalam Tai Chi ya, dasar kelembutan ini. Pak Yusuf, ini sebagai obrolan terakhir ya, ini bisa diangkat kembali nih tadi bagaimana filosofi kelembutan ini yang merupakan puncak ya dari satu pencapaian sebenarnya itu bisa menjadi sesuatu yang menjadi kekuatan ya. Justru lembut ini kehidupan, kekuatan yang bisa mengalahkan kekakuan atau kekerasan. Bagaimana Pak Yusuf bisa menjelaskan? Itu Tao Te Ching mengatakan begini, ketika you masih lahir, masih tumbuh, you are soft and supple, you know? In death, ketika you mati, you menjadi brittle dan kering, dry and brittle, patah gitu kayak itu, ranting, ya toh. Semua kehidupan itu ketika dia masih tumbuh selalu soft and flexible, ya. Ketika mati menjadi hard and stiff, ya. Karena itu di syairnya itu dikatakan, karena itu what is soft and supple is the companion of life. But what is hard and stiff is the companion of death. Gigi kita juga sempat ganti gigi palsu, ya, karena dipakai untuk menggigit, kan, diadu, sedangkan lidah kita akan ada sampai kita mau mati aja, benar? Ya, selalu ada ya, padahal itu sangat lembut,
dibandingkan kekerasan gigi-gigi yang kita miliki. Ya, kan? Baik. Nah, Pak Yusuf, ini kembali ke olah rasa Tai Chi itu ya. Dengan obrolan kita ini bisa menunjukkan bahwa gerakan-gerakan dalam Tai Chi ini tidak tidak digerakkan oleh otot ya, tapi ini oleh olah nafas ya. Jadi didorong oleh energi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Dan kemarin Pak Yusuf juga selalu menyampaikan bahwa semakin lembut gerakan dalam Tai Chi itu semakin bagus. Bagaimana dasar penjelasannya Pak Yusuf? Jadi begini, makanya saya kan pada pembukaan itu menggambarkan seperti pohon yang liu itu atau korden. Lalu yang kedua bambu kan, klik kembali kan. Nah itu yang dikerjakan. Lalu kita bicara napas hidung sama napas mulut. Ini semua hanya bisa dikerjakan oleh napas hidung, ya toh, ya, dan membuang melalui mulut. Tapi yang menyebabkan itu, dan nanti akan kita diskusikan lebih malam pertemuan berikut, itu bukan urusan napas keluar masuk doang, tapi itu membayangkan bahwa di tungging Anda itu seolah si napas itu menarik ada sesuatu barang yang lembut atau chi itu dari tungging sampai berakumulasi di ubun-ubun. Lalu turun lagi, ya tak? Sampai ke tungging lagi, ditarik lagi terus. Nah, Tai Chi kita yang setelah saya pelajarin, bertemu dengan dokter-dokter, kalau saya bilang kalau itu semua napas begitu-begitu, tapi bisa di-countable apa enggak? Ya, bisa dicatat enggak berapa puluh kali? Nah, kita sudah menemukan konsep itu bisa dihitung, ya kan? Sehingga, nah itu yang orang lain kalau boleh coba lah dengan seperti saya coba sendiri, tanyalah pada orang-orang yang berlatih Tai Chi, yang dipertandingkan maupun yang standar segala macam, itu mereka itu enggak ngitung. Sehingga kalau dokter tanya, yuk apa sih gimana? Nggak bisa jawab. Ya, nah kita bisa menjawab. Ini untungnya saya punya kepengertian, saya punya ilmu itu. Nah, mengapa saya begitu? Karena tahun 88 saya itu ke Beijing sana, ya, untuk dilatih menjadi juri wushu. Karena ini Tiongkok itu baru mau masuk Olimpiade, dia cari juri dulu kan, ya, dan itu aduh Pak, beda sama sekali kalau yang Tai Chi sekarang, karena kalau tangannya mukulnya kepanjangan gini udah dipotong, ya toh, hanya sampai itu terus balik, ya toh. Kalau tulang punggungnya seperti papan begitu, nggak seperti punggung kura-kura, dipotong lagi, ya toh. Kalau pantatnya naik gitu, potong lagi. Jadi dulu mengatur begitu. Tapi Tai Chi yang sekarang itu sudah dicampur koreografi dan macam-macam kan, supaya anak muda merasa ya kalau begitu mana muda mau ikut toh. Dilihat pertama aja sudah aduh, ya toh, karena itu mana bisa diperkenalkan di Olimpiade kan, ya toh. Nah karena itu sekarang Tai Chi sekarang ya sudah jauh dari konsep ketika saya belajar ini kan, ya toh. Ini penting, ini orang banyak nggak tahu, karena ini diputuskan dengan Beijing sana nggak boleh ditambah lagi. Ntar dulu, saya ikut dari mulanya, ya toh. Jadi saya tahu why-nya toh. Nah satu lagi Pak, ini adalah buku Tai Chi dari yang jadi rujukan saya. Tai Chi dari Harvard. Nah saya mau ceritakan singkat aja. Pak, Tai Chi ini ada seorang di Harvard Medical School itu ada Peter Wine, ya toh. Dia mengumpulkan, dia sudah tahu bahwa dokter itu tidak menghidupkan kuda hidup, ya toh. Kuda itu jadi mati aja, disuruh ini minum ini, ya toh. Nah, itu dia melihat bahwa
harus ada sport, tapi bukan yang fit, not healthy. Nah, dia menemukan Tai Chi ini. Nah, karena itu di universitas di Amerika itu dikumpulkan jago-jagonya Tai Chi apa dari Tiongkok datang kan, ya kan? Itu diadakan seminar itu dan dengan buku ini ya lahirlah sebenarnya Tai Chi untuk kesehatan. Ya, Oke, itu bermulanya ya. Jadi saya punya penelitian Harvard itu. Ya toh. Jadi Harvard sebenarnya dia buat improvisasi napas hidung perut, tapi itu kalau begitu itu enggak natural kan. Ya. Itu special effort kan. Kalau yang sekarang itu yang kita kerjakan itu mengembangkan yang already within itu. Ya toh? Di dalam karena itu kita ngomong I have arrived kembali I'm home gitu in the here in the now. I'm solid tapi free, nggak kaku toh gitu, terus mengalir gitu, ini ultimate at wealth gitu. Ya begitu. Baik Pak Yusuf, menarik. Kita lanjut ke obrolan berikutnya nanti. Terima kasih untuk sesi sekarang. Sehat, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu.